Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa wa sallim wa ala barik alihi alaihi. wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat isya dan dilanjutkan sholat taraweh yang insya Allah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil Amin. khusus Bapak RT, Bapak RW, sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang bahagia ini kita dapat menjalankan tugas yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat taraweh. Mudah-mudahan niat kita dari rumah sampai tempat sholat ini mudah-mudahan diberikan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada hakikatnya kita semua sebagai orang Islam menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini hendaknya berbahagia. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan 5 perkara yang mana tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, idza kana lailatul min ramadhana yang dzurullahu ta'ala fi rahmati, bahwasanya ketika pada awal malam Ramadan Allah melihatnya kepada orang-orang yang cinta sama puasa, orang-orang yang menjalankan puasa. Allah melihatnya dengan birrahmati, dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah melihat kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah itu dengan kasih sayangnya dilihatnya, wah si fulan, si B, si C berpuasa, mudah-mudahan puasanya, niatnya dan ketakwaannya kepada Allah benar-benar betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah melihatnya dengan kasih sayangnya. Kalau Allah melihat dengan kasih sayangnya, insya Allah yang sakit diberikan sehat, yang duitnya susah akan menjadi gampang, yang bisnismen menjadi diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihatnya dengan rahmatnya, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yaitu Allah memerintahkan kepada malaikatnya, yaqulullahu ta'ala al malaikata yaghfiru lahum. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang-orang yang berpuasa itu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang kalau berpuasa bersusah payah, panas kepanasan, hujan kedinginan, ya pergi jauh kerja kemana-mana, ya pulang agak malam, perjuangannya orang soimin, orang yang berpuasa ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan memerintahkan kepada malaikat mendoakan kepada umat Nabi Muhammad yang berpuasa agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang nomor 3 yaitu ar-raihatu famu shaimin atyabu indallahi mirrihi miski, bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan bau mulutnya yang tidak enak, yang tidak sedap, yang rasanya pahit dan tidak nyaman, ya itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih harum daripada minyak misik. Padahal minyak misik itu luar biasa harumnya, semerbak kemana-mana. Lah jadi orang berpuasa yang mulutnya kagak enak, baunya tidak enak, itu diganti oleh Allah nanti seperti minyak misik dia. Ya, itu perumpamaannya seperti itu, lebih harum daripada minyak misik. Minyak misik itu lebih di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang puasa nanti dijamin masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 4 yaitu Fayaqulullahu ta'ala li jannati ittakhidhi zinataka
fayaqulullahu ta'ala tuba ila li'ibadil mu'minin. Ya, Allah berfirman kepada surga, wahai surga, kalian ini hendaknya memakai perhiasanmu, memakai yaitu kenikmatan-kenikmatan yang kau miliki. Terus kemudian Allah juga berfirman, tuba, selamat, berbahagia, selamat untuk menjalankan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang berpuasa ya dengan jerih payahnya, dengan susah payahnya, menahan haus, menahan lapar, dan menghindari hal-hal yang mengharamkan puasa, maka orang tersebut akan dipersiapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga diperintahkan untuk kenikmatan-kenikmatannya dibuat orang-orang mukmin yang senantiasa menjalankan puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaghfirullahu ta'ala li ibadi jami'an. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang yang berpuasa secara keseluruhan, asalkan puasanya ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena keyakinan, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ada orang puasa dari rumah, sahur, buka, akan tetapi di luar sana tidak berpuasa. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Saya pernah lihat sendiri, ada merasa lapar, merasa itu maaf ini lagi puasa jadi kurang bergairah, nggak taunya pergi kemana, nggak taunya udah bungkus nasi. Nah ini yang jadi masalah, berarti ini tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lingkungan, karena keluarga dan sebagainya, tapi di luar sana tidak puasa. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang Islam diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan ini. Mudah-mudahan dapat menjalankan puasa dengan atas dasar imanan waktisaban, yaitu iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya bisa sampaikan, barangkali ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.